Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak lurus. Jadi kita akan membahas tentang gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Jadi siapkan semua alat tulismu, kita akan mulai belajarnya. Kita mulai dari bahasan yang pertama tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak lurus yang arahnya vertikal, atas atau bawah. Gerak vertikal dibagi menjadi dua, yaitu gerak vertikal ke atas atau GFVA atau gerak vertikal ke bawah atau GVB. Nah, contoh gerak vertikal dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita melempar sebuah bola ke atas atau ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi, gerak vertikal punya kecepatan awal. Nah, biar lebih jelasnya di situ sudah ada gambar benda yang bergerak ke atas atau benda yang bergerak ke bawah. Selanjutnya, rumus-rumus dalam gerak vertikal. Untuk lebih memudahkan kalian menghafal rumus dalam gerak vertikal, kalian harus ingat rumus dari GLBB. Kalian ingat nggak rumus dari GLBB? Nah, rumus dari GLBB yang pertama, V sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan yang ketiga, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, untuk mencari rumus dari gerak vertikal ke bawah, kamu tinggal mengubah nilai percepatan atau A menjadi nilai percepatan gravitasi atau G. Dan ubah nilai dari jarak atau S menjadi nilai dari tinggi atau H. Jadi kalian lihat rumus GLBB, terus ubah semua A jadi G dan semua S menjadi H. Jadilah rumus dari gerak vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rumus gerak vertikal ke atas? Kalian lihat nilai dari G atau percepatan gravitasi itu arahnya selalu positif bila searah dengan gerak benda yang ke bawah. Jadi percepatan gravitasi bumi kan arahnya ke bawah, ke pusat massa atau pusat bumi. Nah, gerak benda yang vertikal ke bawah itu juga ke bawah karena mereka searah maka tandanya positif. Kebalikannya, kalau berbalikan arah dengan gerak vertikal ke atas maka nilai G-nya akan menjadi negatif. Jadi dari rumus GVB kamu ubah semua tanda positif menjadi negatif, maka jadilah rumus gerak vertikal ke atas. Gampang kan cara mengingatnya? Kamu tinggal menghafal 3 rumus GLBB, maka kamu akan sekaligus ingat rumus gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Selanjutnya tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Gerak jatuh bebas ini adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Artinya, gaya-gaya lain bisa kita abaikan. Percepatan yang digunakan untuk benda yang jatuh bebas adalah percepatan gravitasi, nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi, kalau di soal dia minta menggunakan nilai G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka kamu wajib menggunakan 9,8. Tapi, kalau misalnya di soal tidak ada keterangannya, maka kamu bisa menggunakan nilai 10 meter per sekon kuadrat untuk nilai G-nya. Selanjutnya, gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Ini yang membedakan gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah,
dia memiliki kecepatan awal dan gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Nah, contoh dari gerak jatuh bebas adalah buah yang jatuh dari pohon. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus dalam GJB. Untuk lebih memudahkan kalian mengingat rumus dari GJB, kalian ingat saja rumus dari gerak vertikal ke bawah. Nah, 3 rumus itu kalian ubah semua V0-nya menjadi 0. Nah, maka jadilah rumus GJB. V sama dengan G kali T, V kuadrat sama dengan 2 kali G kali H, H sama dengan setengah GT kuadrat. Sangat mudah bukan? Jadi dengan menghafal rumus dari GLBB, kamu bisa menghafal rumus gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas sekaligus. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk menyelesaikan soal-soal fisika, Ibu ingatkan lagi untuk kebiasa menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, contoh soal nomor 1 ini adalah cara mengerjakan soal yang benar. Ada diket, dita, lalu dijawab. Nah, seperti itu. Silahkan kalian pelajari sendiri contoh soalnya. Nah, selanjutnya ini soal nomor 2. Kalian pelajari dulu. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di Google Classroom. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akan berikan beberapa contoh soal lagi dalam bentuk video biar kalian lebih paham, karena di materi gerak lurus ini rumusnya memang tidak terlalu banyak, tapi penerapan soalnya sangat banyak. Jadi diperlukan latihan soal yang banyak pula. Semangat, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.